Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana tuh. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah, bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang, bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya nggak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Enggak, pulang aja, suruh pulang. Nggak lulus gitu coba. Akhirnya karena nggak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling nggak bawa uang sama sekali karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket PP. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar, setelah sebulan di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah. Saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah. Saya nggak mau menganggap diri paling soleh ya. Cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir? Pengen jalan-jalan sih. Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu, dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar, nelpon ibunya, Bu saya pengen lamar anak ibu. Oh, gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju Bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya, padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya. Udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada mungkin nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin nggak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid, kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya sebut, ini kayaknya calon-calon nih, saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu. Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu, ya udah ikut saya aja Bu.
Ada yang emang tahu? Insya Allah pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Ini kayaknya nih rezeki Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Gak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek, itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Benar Bu, coba deketin. Oh iya benar, alhamdulillah. Adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya. Sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar. Oh siap. Dah. Mulai, dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar. Itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, nggak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan, bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, nggak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang nggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis, judulnya hadis-hadis melamar. Itu ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, bener gak ya Pak? Oh bener nih hadisnya emang sahih. Ini maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Itu tips, insya Allah nggak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan angger ya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itu labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya nggak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, nggak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komenan Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru, mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur.
Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakatnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakat dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakat dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah Rahimun, Rahmanun, Karimun, Jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya kita marah sama orang lain, terus kita maafin dia, apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi ditikung. Ustadz, nggak mudah Ustadz maafin yang kayak gitu-gitu Ustadz. Saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun ke-5 ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin biar Allah maafin saya. Emangnya kita nggak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, nggak usah jauh-jauh. Dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya, sehingga sholat suka belang-belentong gitu, nggak rapi. Kadang sholat, kadang enggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas udah ABG dikit, usia 17 tahun masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol. Tapi tetap aja keras, nggak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta, dia pergi. Saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih, beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya, daripada nanti ramai dan makin besar habisnya, udahlah 2 juta, tapi minta ke Allah gantinya 20 juta, lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash, bukan sedekah. Jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi 2, kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual, terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia nggak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia nggak terlalu banyak kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia, nggak terlalu enak juga, mereka, wah enak Pak Cik, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja 2 lah. Nggak usah banyak-banyak datang. Pak Cik, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam, mau apa? Bakso. Kasih 2. Pas, kok beda? Nah, beda banget ya. Wajahnya beda gitu.
Kalau yang datang mace-mace, 15 lah gitu ya. 15 mace, 15 mah. Untung nggak? Untung tetap alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena kita berakatnya kalau hilang sesuatu Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan? Akhirnya panik, nyamber HP, jatuh, pecah layar depannya, udah nggak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh langsung, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Ya ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud, pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih, pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan, waktu itu baru keluar tuh Note 5 harganya 10 juta, diganti cash. Kadang Allah nggak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh. Mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih, gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita nggak punya motor, putus lagi. Belajar berakad sama Allah teman-teman, itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu nggak pernah, pertama ingkar janji itu nggak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu nggak pernah misalnya, maaf ya lagi sibuk, nggak ada tuh. Kita WA Allah terus nggak dirit, itu nggak ada ceritanya. Contreng 2 sih, cuman nggak biru-biru, nggak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya mah nggak dirit misalnya. Itu manusia banget. Allah nggak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus nggak dibayar, nggak dibales lama. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu nggak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu nggak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh nggak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya baru hijrah, dia bilang gini, Ustadz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Nggak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu nggak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja nggak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan nggak dikasih apa-apa, itu nggak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu, baru dikasih sama Raja Khurasan, kasih baju. Bajunya warna merah, bukan gamis ya, baju biasa warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat ngomongnya, Muhammad itu baju bagus juga ya gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi tanya kenapa, mau gitu. Mau dibuka sama Nabi. Nabi pulang nggak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang nggak pakai baju masih keren ya, 6 pack gitu. Kita nggak pakai baju 0 pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu 6 pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda, itu kan kayak orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi nggak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai syalnya syal baru gitu. Untungnya nggak pakai kupluk baru ya, pakai syal doang gitu. Datang orang Badui, ditarik syalnya, dilepas sama Nabi, dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma. Dari pagi belum makan, untuk sahur aja nggak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih.
Jadi nggak makan sahur, nggak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu nggak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu nggak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia nggak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik, Allah yang selama ini nolongin saya, Allah yang yang menyelamatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat, ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib, budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy? Dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib nggak pernah berputus asa kepada Allah, nggak pernah suuzon sama Allah. Datengin ditolak, datang lagi ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang udah 3 kali ditolak, akhirnya putus asa, udah pakai selebaran, taruh di pintu-pintu rumah. Mau nggak nikah sama saya? Siapa yang mau tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau nggak mau jangan dibalas sudah. Ternyata dari 100 selebaran nggak ada yang nyangkut, karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hambal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet saya nggak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, Mas suka sholat di masjid itu juga? Saya bilang, ya sesekali. Saya bilang, iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid, saya juga suka sholat di situ, kata dia. Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil. Ya Muzammil tuh suaranya bagus ya. Ya alhamdulillah. Mas suka ikut talim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang. Oh iya hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek, kata dia. Saya mulai nih, nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? Iya Hanan gitu, itu luar biasa. Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka. Dan saya nggak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, 1 minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya. Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, ngereject Allah. Allah manggil, reject sehari 5 kali kita ngereject Allah, tapi Allah nggak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah, pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah nggak pernah pundung, itu bikin saya, iya ya Allah sering kita reject tapi nggak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lagi tuh. Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya. Nah itu saya bikin, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengan ceramahnya, saya bilang, iya.
Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga? Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit. Dia mulai curiga gitu, ngeliat ke belakang dikit-dikit. Mas tadi yang imam sholat zuhur ya? Ya, saya bilang. Asar juga? Ya. Mas ini namanya siapa gitu? Saya bilang Hanan. Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan. Coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, masya Allah gitu. Dia langsung berhenti. Memang lampu merah sih, bukan gara-gara itu. Berhenti. Langsung berhenti terus dia ngomong, masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa. Ya Allah, kalau ikut taklim, saya pengen banget ketemu saat itu, tapi jangan di taklim, yang berdua gitu. Gimana caranya? Istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh. Dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan. Saya order ojek online, dia ngambil. Akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, sampai ke tetangga pada ngeliat ada apa sih, ramai gitu. Heboh gitu kan. Masya Allah, ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, kayak saya mah bukan tipe istri saya, justru dia nggak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyak lah. Pertama, Dove lah ya, warnanya agak gelap, keseringan di pantai. Terus yang kedua orang Sumatera. Kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras, mereka tuh orangnya nggak baperan. Keras doang, cuman nggak sampai ke hati. Ngomong nyapa, bro, tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa. Oh ya, saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera. Awal-awal nikah itu banyak yang nggak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya nggak lagi marah. Salah saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek pas kita mau foto wedding lagi tuh. Habis nikah mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek, akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar, tapi di slow motion gitu. Saya kejar, akhirnya karena nggak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngelihat kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun nggak. Oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun saya turun juga. Wah ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang. Wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abdul Somad. Enggak. Main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah, sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak, terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya air-air cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau, justru cerita tentang saya yang nggak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh. Saya kirim, mak butuh apa? Ya mau mau Ramadan tapi di rumah nggak ada kulkas. Ya udah berapa harga kulkas? Dikirim beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. Mak butuh apa lagi? Ya mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus, nggak enak kalau ditelepon sama kamu. Ya udah pasang, kirimin. Adek butuh apa? Baju baru, kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah, tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang kayak nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia.
Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh. Ternyata Allah mengijabah. Ustadz dilawan ya. Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. Ya Allah yang itu banget, yang itu banget. 4 ciri yang ada, yang dia pantengin. Nggak boleh saya banget, ada pada saya 4-4-nya. Pas saya tanya kenapa kok kamu terima? Karena kamu punya yang kelima, apa? Hati kamu. Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa yang vampir teh apa? Ya New Moon ya, yang versi terbarunya kan ya. Nah yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan. Belum pada nonton? Kompak. Nah kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko, tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar berarti nggak ada akad sama Allah. Selama kita nggak melanggar syariat, Allah nggak akan biarin kita sendiri. Kita mau kerja, modalnya modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri nggak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya bukan mau berbuat dosa, kerjanya mencari yang halal. Menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun nggak punya modal, Allah nggak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu nggak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga nggak diterima. Kamu nggak boleh di sini. Nggak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya? Kamu nggak boleh. Oh ya Pak, nggak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau nggak boleh ngajar ya udah saya nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah tahu gitu saya nggak akan capek-capek nerjemahin. Udah gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau nggak bisa terjemahin saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini nggak layak diterbitin. Nggak layak diterbitin, ya udah. Sudah yang kedua nggak layak. Ada yang satu-satunya layak tapi kayak nggak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri, bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya dibawa ke bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa, angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat 2, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Bentar. Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Sebelah dikirimin, alhamdulillah nggak balik, nggak ada yang transfer, nggak balik juga. Sekitar 70% nggak balik, cuma 30% yang balik. Oke, nggak masalah. 1.000 udah dikirimin, nggak balik. 2.000 lagi. Ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung yang biasanya diadain setiap beberapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Ya, akhirnya saya bikin X banner. X bannernya orang kan judul buku segala macam. Enggak, wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan, pencitraan ordai lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh, saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000, kelihatan lagi tuh. Wah, saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih, jangan kelihatan duit 1.000.
Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku pakai X-Banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kurir, sekarang baju penulis, kayak baju kemeja, taruh pulpen, pilot. Berdiri di depan itu. Orang-orang lewat, "Mas, ini buku apa?" "Buku tentang Al-Quran, Bu." "Oh ya, siapa penulisnya?" "Oh, Masya Allah, tanda tangan." Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kios kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja, beli jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri, karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya, harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya, dan harus saya ngasih. Terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin. Sampai akhirnya yang saya cerita punya rumah, modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri motoran kayak gitu, tetap nggak bawa jas hujan. Siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya ala sholah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. "Ustaz, ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung." "Enggak, lagi jalan-jalan aja." "Oh iya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz?" Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. "Kenapa nggak rumah saya aja?" "Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja, Bu." "Enggak apa-apa, lihat dulu rumah saya, ada kolam renangnya loh Ustaz." "Hah? Kolam renang?" Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa. "Enggak Bu, itu mah bukan tipe saya." Saya nyarinya yang dua kamar, yang tipe 45. "Enggak apa-apa, lihat aja." Dipaksa-paksain, dan saya mah nggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam, "Besok saya tunggu ya Ustaz, datang nih." Pas datang, lihat, emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, nggak akan diambil juga. Iya kata istri saya. "Gimana Ustadz? Masya Allah rumahnya besar banget Bu. Ini udah ditawarin 700 juta, nggak saya kasih Ustadz." "Itu Ustadz, terserah Ustadz deh." "Maksudnya 650? "Enggak, terserah Ustadz." "Bu, saya carinya cuma 300 juta. Ya, diam sebentar. Ya udah, ambil aja. 300 juta. Saya bilang, "Tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. "Uangnya cuma 30 juta Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz nggak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya. Berapa uangnya? 30 juta. Bawa sekarang? Enggak sih. Ditransfer ya udah. Berapa lama Pak? Terserah Ustaz." Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, "Wah, kolam renang," loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang dingin, lama-lama nggak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, nggak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Gini jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak nggak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main apa yang paling seru anak muda nih, misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard, walaupun nggak bisa ngetrik. Wah enak ternyata, apalagi pas misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba Ustadz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh nggak bisa angkat tangan, nggak bisa gini, jadi sholatnya nggak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect karena dianggap Ustadz bisa pedal juga, udah uyuhan kan, Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu.
Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah sampai habis ini. Walaupun nggak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, iya. Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya, sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang, anak muda itu rajin taklim ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau nggak kita meniti jalan Allah, walaupun kadang nggak terlalu jelas, karena emang nggak mau ngasih tahu kepada kita Allah tuh semuanya. Dikasih tahu hanya beberapa step ke depan, biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita, maka la yudayya'akallah, Allah nggak bakalan ngecewain kita.